Pagi. Pagi di Jogja. Sekarang jam berapa ini? Jam berapa sayang? Jam nggak dengar soalnya di kamar mandi. Jam 6.19. Ini masih tidur. Papanya di kamar mandi. Hari ini mau kemana? Insya Allah tur Prambanan Borobudur, terus nggak tahu kemana lagi, sama mau sarapan dulu habis ini terus pindah hotel. Jadi di sini 3 malam itu pindah 3 kali hotel. Soalnya kepengen tahu juga hotel yang lain itu gimana. Udah, ini lengkap. Aska mau makan apa? Ini nggak mau salad. Hah? Ya di sini nasi nak. Ada lengkap nasinya ini. Pakai nasi dikit. Pakai itu. Aska. Enak aja. Makan dulu ya. Udah. Ya, udah apa belum? Nggak apa-apa ngambil lo. Mas Milo lagi? Nggak. Udah. Kue, ada buah. Muka itu pada bengep semuanya. Soalnya belum mandi. Langsung makan. Habis ini mandi. Tadi cuci muka sama sikat gigi aja. Ini malah bangun tidur ini. Ya. Sekarang makan buah. Lagi ngambil jenang juga. Biar papa aja jenangnya. Tadi papa minta kok. Ayam. Kita kuenya belum loh deh. Udah ke depan ini, udah kenyang semuanya. Bawa cemilan-cemilan yang belum habis, ini harus dihabiskan ini. Sayang, gimana kamu kenyang? Yang Pol banget ya. Ini langsung view-nya itu sini. Kalau mau ke Malioboro itu ke kanan sana. Ke kanan, deket aja kok. Cuman berapa? 2 menit kayaknya. Di sana ada kolam renang. Kolam renangnya ada di sana tuh. Nah, di situ. Kalian yang ke Jogja wajib ke sini. Iya sayang. Iya nggak? Rekomen nggak? kalian nggak renang ah? Nggak bawa baju ganti aku. Kolam renangnya di situ ya. Renangnya di sini. Panggilan Aska sayang, tak foto ya sayang. Nah, males ya. Wis habis ini kita tur ya, oke? Ya wis. Sampai jumpa nanti di insya Allah di Candi Borobudur sama Prambanan. Iya. Nih mandi dulu ya nak ya. Iya. Dadah teman-teman. Nanti disambung di Candi ya.
Iya. Oke. Mau kemana sayang? Mau ke Candi. Mau ke Candi. Siap dek? Siap jalan ya. Tapi nanti kayaknya nggak masuk ke dalam candi deh, yang di luar-luarnya aja soalnya pasti capek naik-naik nanti. Next saja ya. Coba aja. Kalau nanti ke dalam ya nggak apa-apa. Nggak nanti kan waktunya. Uang kita Malioboro aja bisa, apalagi candi. Mama outfitnya cuman gini aja. Gini aja. Ini nanti juga pindah hotel. Nanti ke hotel khas. Dadah Neo. Jogja di itu. Ini mau check out dulu. Ya lobby. Kalau misalkan mau ke sini lagi, kamu mau ke hotel ini lagi sayang? Insya Allah. Rekomendasinya itu juga ya apa? Recommended enggak? Iya. Rekomendasinya recommended ya apa sih? Mau check out dulu. Permisi kak, mau check out dulu ya. Iya. Ini mobilnya jemputannya sudah datang. Avanza Veloz. Siap-siap tur. Ronggaan. Terus santainya juga enak. Mau ke Borobudur dulu. Untuk tiketnya Tiketnya tuh biasanya langsung di sana apa? Langsung aja nggak apa-apa. Lokasi nggak apa-apa. Oh, iya. Kalau dulu biasanya online, cuma Iya. beberapa ini langsung di lokasi. Sama aja mas ya? Berarti. Iya. Kan itu ada opsi naik atau enggak naik. ya. Ini kalau Borobudur perjalanan kita kurang lebih 1 jam 30 menit lah paling lama. Oh iya. Kalau dari Borobudur ke Prambanan itu berapa menit? Kurang lebih 1 jam lebih juga ada hampir 2 jam lah perjalanan. Karena Ini mau beli tiket masuk ke Candi. Oke. Mau ke Candi. Ini miniaturnya Candi Borobudur. Jadi kalau beli tiket itu di situ di tiketing area. Jadi ini mau di halaman aja nggak sampai naik karena nanti waktunya nggak tutup nanti. Jadi kalau di halaman aja itu belinya beda di sana. Scannya di mana? Ini langsung Mas? 3 aja. Permisi ya. Ya Allah, saya mau video. Siapa dulu yang mau masuk? Dek. Oh gitu. Oke, terima kasih. Oh ini dibawa lagi Iya. Mas. Silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Ini naik itu dulu. Bugikar. Bugikar. Antrinya segini nih teman-teman. Suruh apa? Masa ya? Biar kita
jajan kayak udang seva. Lumayan jauh juga dari tadi loket pembelian tiket ke candinya. Lumayan lama. Simpan mah di Bali. Masih jalan kaki, nggak tahu kemana ya, ke arah mana maksudnya. Biarin. Jalan mana dulu ayo. Jalan Haus. menuju ini cuman di pelatarannya aja. Ah, itu kelihatan candinya di situ. Udah kelihatan. Nanti yang agak deket aja sayang foto. Apa nggak sama? Kayaknya nggak bisa naik ke sana deh. Sebenarnya bisa yang di tangga situ ke sana. Cuman ini jauh banget tuh. Apa nggak simulasi? Nah, Sebelum hari H. kayaknya di sini aja deh. Nanti abis ini ke Prambanan aja. Prambanan lebih bisa lah dilihat jelas. Kita enggak naik soalnya apa? Panas. Jauh juga ya. Jauh. Kok bagus ya videonya ya. Jangan cepet-cepet deh jalannya deh. Kita lagi mengejar sholat Jumat biar bisa sholat Jumat. Ternyata, oh iya ini ya. Bali ke Satel, jalan 400 meteran lagi. Ada halte sepertinya. Nggak apa-apa ya. 400 meter bang. Menunggu di sini. Tadi tuh nggak ngerti, jadi nggak muter. Jadi tadi kalau misalkan naik harusnya muter. Muter terus jalan turunnya ke sini tuh lebih dekat aturan. Dek, batuknya kok hitam dek? Hah? Loh, udah full. Udah full. Kembali sekian. Ini udah exit. Exit tanpa di-scan. Aska tak tanyain mau beli kayak gitu ah. Gak mau dia. Nggak nutut sholat Jumat, jadi sholat duhur aja tuh di pendopo. Jadi saya menunggu di sini di pendopo gitu. Ini pusat belanjaan di sini. Tuh nggak tahu gunung apa itu di situ. Selanjutnya mau ke Kopi Klotok. Ini aja udah Bikin lama tadi. 80% tenaga terkuras. Pada bilang gitu. 1 tahun lagi. Nyampe Kopi Klotok. Makanya kemarin kan ramenya viral sa Indonesia tuh itu. Yang Kopi yang Klotok di itu? Malang. Bukan itu sama Yaimin. Oh ya. Oh, sama Indonesia itu. itu. Iya. Viralnya luar biasa. Ya, dua-duanya problem. Problematik ketemu ya. Iya, ditemukan sama yang di atas. Nggak selesai sampai sekarang. Tetangganya saya kasihan. Nah ini namanya kopi bukan dua. Ini masih satu Manajemen. manajemen sama Kopi Klotok, satu pemilik sepertinya. Tapi yang sini lebih ke mangut-mangutan, dari asap, mangut gula. Ini tempat makan tapi jadi area wisata.
kok bisa sampai kayak gini ya? Maksudnya orangnya dulu usahanya kayak gimana awalnya? Mana? Ini. Iya. Artinya seperti ini teman-teman. Jadi itu. Oh, antri banget. Jadi ini kayak masakan rumahan gitu. Mungkin kalau di Malang kayak cak uut ya, cuman cak uut itu kalah rame sih, rame banget. Mengular. Kita lihat nanti makanannya seperti apa nanti. Asli ini nggak pernah aku di Malang nemu kayak gini, nggak pernah aku asli. Ini jadi kayaknya prasmanan gitu loh, ambil sendiri gitu. Makanannya tuh kayak gini loh, makanan rumahan gitu. Cuman penasaran aja kenapa bisa rame. Tuh, tambah rame. Enak saya. Oh, enak. Enak. Jadi tuh mungkin yang buat rame itu kayak gini loh. Ini sampai ada orang pakai tikar. Tuh. Terus tapi nggak boleh bungkus, ini nggak ada tempat bungkusnya, jadi mau dibawa ke mobil. Ini mobil. Iya. Iya, telurnya tuh nggak bisa kayak sini. Sama sayur-sayurnya harus beda lah Pak. Ya benar-benar masakan rumahan tapi bisa. Iya. Oh, sampai di sana. Di sini. Oh iya. Sudah sampai Prambanan. Ini mau ke loket. Yuk ke loket yuk. Pastikan sama-sama lagi paling bawah, silahkan. Terima kasih. Sholat ya. Selamat. Jalan juga. Kaget aku ada suaranya. Ayo dek, mama yang rekam. Permisi, iya. Kalau kita nggak mau jalan, nyewa shuttle itu 25.000. Mana? Tuh. Muter tok gitu ya? Ya. Foto di sini. Di mana? Oh, toilet di situ, Dek. Tahu dari sini kelihatan. Kita naik gak sih ke sana? Ya nggak bisa dinaikin itu, Dek. Oh, yang di sana itu Iya. Ya nggak tahu. Ya wis. Kalau ini nggak jauh-jauh banget gitu loh. Iya. Tapi ya rame sekali. Kekurangannya itu. Coba Borobudur tadi kayak gini. Dulu zamannya Mama SD itu, Dek, Borobudur itu parkirnya ya di depannya Borobudur. Masya Allah. Apa?
Foto ah. Pulang. Sebenarnya kita ke Obelix sih, Ma. Nah, di sini nih ada atraksi memberikan makan rusa. Ini yang mau tak berikan makan kepada rusa. Makan es krim ini. Enak sekali, dingin. Wah, rupanya ada yang nggak kuat jalan nih. Sama. Ada Udah di Mama tas. habiskan tak? Nggak ada di tas. Kayak punel gitu loh. Dia tak bungkus plastik. Habis happy toast. Kepikiran orangnya pakai aja mata apa ya kalau Iya. masak makanannya tuh. Sudah keluar. Sudah keluar, capek banget, guys. Aduh. Capek banget sumpah. Juga ternyata orangnya. Tapi ya worth it sih. Di sini mau ke hotel baru, ke hotel khas. Yang Neo kemarin sudah check out. Lihat ini mukanya pada glowing semuanya, kotor-kotor semuanya. Nanti nyampe hotel langsung mandi. Bentar, itu berita. Jadi sewunya yang ini. Nggak ada tadi yang kesini. Kita ngikut orang aja. Sekarang hutan-hutan ketutup. Mobil ketutup. listrik itu 20.000 nanti motor sampai situ. Ini sengaja biar orang ini nggak kelihatan dari jalan ini. Iya. Ditutup. Biar gak bisa. Nah, komplek apa luar, terus komplek pelataran sama komplek utama candi itu dulu terbuka. Nah, orang-orang dulu kan nggak tahu kan ada batu-batu, ya udah pada diambil buat bangun rumah, buat apa tuh yang zaman dulunya. Orang kan ya nggak Nggak mungkin jadi tempat wisata, nggak kepikiran. nggak kepikiran zaman udah tahun berapa, udah tahun lama. Jadi makanya, tapi yang candi utama itu nggak diambili, yang diambili yang hancur, yang pinggirannya itu ya. samping-samping itu kan pada hancur semua kan itu. Oh, yang utamanya enggak. Yang utamanya enggak, makanya masih bisa di. Oh, itu awalnya roboh gitu atau Iya, gimana? roboh semua itu. Dulu letusan Merapi tahun berapa ya? Letusan besar. Awalnya yang candi itu ya. Candi. Terus roboh. Roboh, terus dibangun ulang. Diketemukan terus dibangun ulang. Nah, orang-orang sekitar sini dulu ya ngambil batu-batunya itu kan ya nggak mikir aja. Nah, ini kotak-kotak ya dipakai. Yang mungkin dipakai buat alas apa, buat bikin apa, nggak tahu orang dulu. Jadi dulu kan sini tempat Itu lemah kayaknya. Brahman. Iya. Brahman tuh. Brahman itu orang-orang suci. Kayak kalau di kita apa Muslim itu ulama-ulama itu kan. Nah, itu kan dulu ini berkumpulnya di situ, terus menyembah dewa Siwa, Wisnu, Brahma. Kan itu Berarti dewa Islam utama. belum masuk itu berarti. Mas, ya? Belum masuk. Apa Siwa, Wisnu, Brahma, terus di sekelilingnya itu kan ada candi-candi kecil pewara itu. Ya. Itu kan dalamnya kosong, nggak ada isinya. Nah, itulah tempat berdoanya, tempat semedinya, tempat apa meditasinya di sini. Meditasi. Nah, yang termasuk yang pada bubrah semua itu, Iya. itu tempat meditasi itu. Jadi dulu kan di sini tuh yang duluan kan Candi Buddha, Candi Sewu, Candi Plaosan, Candi Kalasan yang pertama di sini kan Candi Buddha. Nah, setelah ada konflik antara Hindu sama Buddha, Buddhanya pada pergi semua ke Sumatera, jadi Sriwijaya. Nah, Iya. tuh terus Hindunya di sini, tapi mereka tidak merusak yang Buddha-Buddha ini, nggak dirusak. Bahkan Plaosan, Candi Plaosan itu wujud rasa cintanya si Rakai Pikatan sama Pramodawardhani. Rakai Pikatan kan dari dinasti Hindu, si Pramodawardhani kan anaknya dari dinasti Buddha. Nah, itu jatuh cinta terus makanya bikin candi kembar, namanya Candi Plaosan itu di sekitar itu. Plaosan itu berasal dari kata pelawosan. Pelawosan itu artinya tempat berlindung atau tempat mengungsi. Jadi memang karena tempatnya yang tenang, damai gitu, digunakan untuk berlindung, mengungsi. Itu cerita rakyatnya. Yang Yang Roro apa? Jonggrang.
Roro Jonggrang itu cerita rakyatnya kan, di setiap ini kan ada cerita rakyatnya, ada cerita realnya. Kalau berarti bukan realnya berarti yang Roro Jonggrang itu ya? Sepertinya seperti itu, karena kan kalau realnya kan itu memang dulu tempat berkumpulnya para Brahman. Para orang sakti. Makanya namanya dulu Brahmanan jadi Prambanan. Oh. Banyak sekali candi di sini. Banyak. Candi mesti langsung orang Jogja gitu. Iya. Karena apa? Karena di sini kan dekat sama Gunung Merapi. Iya. Merapi kan vulkanik. Iya. Candi-candi ini kan batu-batuannya kan batuan vulkanik. Batu vulkanik. Iya. Berarti Nanti yang kita lewatin Candi Kalasan, Candi Buddha pertama di sini. Jadi dulu kalau Buddha itu memang di tempat yang seperti ini, tempat keramaian zaman dulu. Jadi kayak Merapi itu tempatnya sakral gitu Mas, di Merapi itu. Ya sampai sekarang sih masih sakral ya, karena apa ya, namanya gunung itu kan wajib dijaga. Sebenarnya kan kesakralan itu kan bagaimana kita juga menjaga alam, menjaga kelestarian alam. Kayak di Bali itu kan yang pohon-pohon besar dikasih, Ya, itu kan orang mikirnya itu pohon angker atau ini Iya. kan sebenarnya biar nggak ditebang toh. Iya. Ya kalau ditebang otomatis sumber air juga berkurang apa. Itu letusan Merapi 2010 kan Terakhir 2010 itu Mas. terbesar itu 2010, dan atas itu benar-benar habis hutan-hutannya. oh. Ya akhirnya memang Itu cuacanya lain. di tempat tinggal sampean dampaknya gimana Mas? Waktu Abu. itu, waktu Abu. 2010 itu. Abu, Abu. sampai 5 cm. Jadi aktivitas Berapa di sini hari? kayak gimana Mas? Ya udah aktivitas ya dengan Seperti penuh biasa debu gitu? gitu ya diliburkan sekolah, kayaknya sempat diliburkan, saya agak lupa. Tapi Dampaknya jelas yang paling parah itu apa? kerusakan dan Yang di bawah-bawahnya mungkin korban- kelongsoran itu Yang ya? dekat areanya situ berarti kan. longsoran. Yang paling Nah, jadi Batuan. itu kan letusannya kan sangat besar, jadi Ah. ya benar-benar material itu keluar jutaan kubik loh. Makanya sampai Kayak batu-batu itu itu tahunya ya? bisa membayangkannya kalau ke Merapi. Ke Merapi itu sampai bisa membayangkan situasi saat itu. Itu ketika 2010 kita kena Merapi, itu udah. Tapi itu recovery-nya untuk yang pembersihan debu dan sebagainya tuh nggak terlalu lama. Karena waktu itu kalau nggak salah musim hujan. Nah yang parah itu kita 2014 letusan Gunung Kelut. Iya Kelut. Oh kena malah Kelut. Itu abu dan materialnya turunnya di Jogja. Oh. Nggak ada yang bayangin itu. Saya pun nggak membayangkan. Pagi-pagi bangun tidur kayak hujan, ternyata hujannya hujan abu, hujan pasir. Lah kan bingung itu. Ah. Kan yang meletus Kelut ya kok sampai ini, ternyata pikirannya Opo Merapi juga ikut mengeluarkan Mau Kelut, ini, mau- ternyata ya enggak ya dari Kelut itu Gunung letusan mau Kelut itu ke turunnya ke Papan, sini. mau ke Balikpapan, itu pesawatnya di Itu Besoknya. Kelut kan letusannya waktu itu 17.000 meter ya kalau nggak salah ya. Berarti batu-batu itu dari gunung itu berarti Mas? Iya, Batu-batunya candi ini. Iya, batu-batu vulkanik Jadi- itu. Jadi orang dulu membangun yang mungkin yang Ya, apa dari yang itu. sakti-sakti gitu ya. Iya. Ngambil dari sana. Itulah makanya dulu itu namanya zaman apa ya waktu itu ya istilahnya tuh ya, zaman istilahnya apa kalau di sejarah ya saya kok lupa. Ya nggak dimasuk di akal kalau nggak sakti batunya sebesar itu, alat berat nggak ada. Kan nggak bisa dipikir itu. Bisa simetris. Iya, Iya. bisa simetris. Bisa bentuknya misalnya kotak ya benar-benar kotak, tapi itu kan pembangunannya Ada bukan waktu detail-detailnya yang ya. cepat. Abad ke-8 itu paling selesai hampir abad ke-10 Masih. mungkin 2 abad pembangunan. Itu kan mulainya abad ke-8. Malah ini katanya Candi. iya, Candi- namanya Candi Kalasan sebelah Oh, kiri. Kalasan. Ya, ada kelihatan. Memang kelihatan lebih tua dari Prambanan sih. Oh. Dari bentuknya, dari ininya itu kan. Terus bentuknya kan itu. kayak stupa Borobudur. Oh Iya. Iya. Hampir Di sama. Candi Kalasan. Ini Kalasan. Direnovasi Mas. Enggak direnovasi, dikonstruksi. Tapi itu nanti bahannya tetap sama dari batu itu juga. Batu besar
terus Oh, jadi tadi ada candi-candinya di iya, depannya. ada kendaraannya. Dengerin ceritanya ini. Oh, jadi yang apa? Soalnya Ini, kalau iya, dulu candi di kecil itu. pelajaran Ini sekolah tuh atau cuma candi? Roro Jonggrang itu aja soalnya. Iya, Roro Jonggrang itu mungkin ya, saya kan juga nggak tahu kalau secara nyatanya seperti apa, cuma kalau secara logisnya kan ya hal seperti itu mungkin kalau di zaman sekarang kurang logis, tapi kan bisa jadi ya itu tadi, pasti di setiap tempat itu kan ada cerita rakyatnya. Iya. Mungkin kalau dijelasin secara nyatanya kan orang nggak tertarik dengan ceritanya, tapi ketika diceritain kisahnya Roro Jonggrang itu orang lebih tertarik tuh.